Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Apa itu bunga tunggal? Ya, bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Jadi modalnya itu tetap ya, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, adapun rumus untuk bunga tunggal yaitu jika modal sebesar M ditabung dengan besar bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal dirumuskan sebagai berikut. Setelah T tahun, maka besarnya bunga adalah B sama dengan M dikali B per 100 dikali T. Di mana B-nya itu merupakan besar bunga, M-nya itu adalah modal atau uang awal, B kecil ya, persentase bunga, yang ini, B-nya ini persentase bunga, sedangkan T-nya itu adalah waktu lamanya menabung ataupun nanti meminjam. Tergantung pada soalnya ya. Nah, ini untuk yang T tahun. Kalau yang ditanyakan adalah yang diketahui atau yang ditanyakan adalah tahunnya. Berapa tahun? Misal 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini rumusnya pakainya yang ini. Adapun untuk yang diketahui atau yang ditanyakan adalah bulannya, maka rumusnya sama, nanti hanya beda di sini, di waktu. B atau besarnya bunga sama dengan M dikali B persen dikali T per 12. Kenapa di sini jadi T per 12? Karena 1 tahun di sini diketahui atau ditanyakannya adalah bulan, maka 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, adapun kalau misalkan nanti ada yang diketahui atau yang ditanyakan dalam hitungan hari, maka nanti 1 tahun ada berapa? 365 hari. Ini maka besar bunganya B sama dengan M dikali B persen dikali T per 365. Jadi berubahnya di sini. Kalau yang diketahui hanya dalam waktu 3 tahun, berarti pakai rumusnya hanya ini. Kalau yang diketahui adalah 8 bulan atau 6 bulan, maka yang rumus yang kita pakai adalah T per 12-nya. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kalau yang diketahui 6 bulan ya berarti 6 per 12. Kalau yang diketahui hari ya berapa hari per 365. Seperti itu. Nah, untuk bunga tunggal ini sebenarnya rumusnya ya hanya satu. Misalkan yang paling sering keluar adalah setelah T bulan ya. Jadi waktunya itu dalam bentuk bulan. Nah, kalau misal ini berarti kita yang harus dihafalkan hanya ini saja. Namun, di dalam matematika itu bisa saja permasalahan yang ditanyakan bisa bunganya. Kalau bunga rumusnya pasti ini. Bisa modalnya, bisa berapa persennya atau persentasenya bunga, bisa juga waktunya. Nah, otomatis kalau yang ditanyakan itu berbeda, pasti rumusnya pun nanti akan berubah, ya kan? Nah, supaya kalian lebih mudah, Butia masukkan rumus ini ke dalam sebuah gambar. Misalkan di sini Butia masukkan ke dalam sebuah gambar segitiga, ya. Ini untuk lebih mudahnya. Sekarang Butia bagi ini menjadi 4 bagian. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan supaya kalian lebih mudah dalam mengingat. Nah, ini rumusnya apa? Rumusnya dari bunga tunggal yaitu B atau bunga sama dengan apa ini? M modal. Nih di sini modal dikali B persen dikali T per 12. Nah, artinya dari gambar ini kalau yang berdampingan atau berada di sampingnya, maka ini dikalikan. M dikali B per 100 dikali T per 12. Nah, di sini ya. Ini artinya kali ya. Dan yang atas bawah
itu artinya dibagi. Nah, ya, kalau ke samping itu artinya dikali, berarti rumus B-nya adalah M dikali B per 100 dikali T per 12. Kalau yang ditanyakan adalah bunganya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah modalnya, berarti modal ini misal kita tutup. Ya, kita tutup ini. Berarti di sini artinya B atau besarnya bunga dibagi B per 100 dikali T per 100. Kalau yang ditanyakan adalah berapa persennya, berarti B sama dengan M dikali B per M dikali T per 12. Kalau yang ditanyakan T per T-nya, ya berarti T per 12-nya, maka B dibagi M kali B per 100. Nah, untuk lebih mudahnya kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Ya, untuk contoh soal yang pertama, Ibu menabung uangnya sebesar 20 juta. Selama 5 tahun, apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun, tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu. Ya, penyelesaiannya kita cari dulu, diketahuinya apa? M-nya atau modalnya 20 juta. Nih, selama 5 tahun dan persenannya atau B kecil sama dengan 5%. Di atas tahun ini juga 5%-nya setahun, ya. Maka yang ditanyakan besar bunga tunggalnya, rumusnya adalah B sama dengan modal dikali B persen dikali T, karena sama-sama tahun, bukan bulan, ya. Ya, jadi hanya M kali B persen dikali T. M-nya berapa? 20 juta. Dikali B per 100-nya adalah 5%, ya berarti 5 per 100 dikali 5. Nah, kalau ada operasi yang seperti ini bisa kita sederhanakan. Caranya gimana? Di sini 100 coret, ya. Ini kan pembagian. Berarti yang di atas nolnya juga dicoret 2. Maka di sini sisa 200.000 dikali 5, ini dikali 5 sama dengan ya maafkan 25. Maka 200.000 dikali 25 hasilnya adalah 5 juta. Ini untuk modal besarnya bunga. Ya, besarnya bunga adalah 5 juta. Maka besar bunga yang didapatkan Ibu adalah sebesar 5 juta. Ya, ini yang sama-sama tahun. Nah, di sini Putih ada soal lagi. Kakak menabung di bank sebesar 200.000 dengan bunga tunggal 12% per tahun. Ya, per tahun di sini yang jadi kata kunci. Setelah 6 bulan, nah, di sini ada tahun kok sini bulan. Nah, berarti nanti berubah di T-nya, ya kan? Kakak mengambil uangnya. Berapakah total uang kakak setelah 6 bulan? Nah, berarti penyelesaiannya yang diketahui adalah modalnya adalah 200.000 atau tabungan kakak adalah 200.000. Besar persennya adalah 12% per tahun. Sedangkan waktunya yang diketahui adalah 6 bulan. Di sini tahun, sini bulan. Maka uang kakak setelah 6 bulan adalah, nah berarti kita harus cari dulu bunganya berapa, ya kan? Nah, berarti bunga sama dengan M modal dikali B persen dikali, nah di sini tahun, sini bulan, berarti T per 12. Ya, karena 1 tahun ada 12 bulan. Modalnya berapa? 200.000. Dikali besar persennya 12 per 100. T-nya adalah 6 bulan per 12 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Oke, kalau ada operasi perkalian, ada pembagian seperti ini, pecahan seperti ini bisa kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Ini ada 100, berarti ini bisa dicoret 2. Ini juga atas coret 2. Selanjutnya ini ada 12 di atas, ada 12 di bawah. Ya, bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Nah, berarti 12 dibagi 12 hasilnya 1 di sini. Di sini juga 1. Ini tadi juga 1. Ya kan? Nah, berarti tinggal B sama dengan 2000 dikali 6.
Karena ini udah 1 ya. 1 kali 6 sama dengan 6. Berarti 2000 dikali 6 hasilnya 12.000. Yang ditanyakan adalah, sebentar, uang kakak setelah 6 bulan. Kalau mau diambil keseluruhan, maka uangnya adalah modalnya tetap tidak berubah ya, ditambah bunganya berapa? 12.000. Berarti yang diterima oleh kakak adalah sebesar 212.000. Seperti itu. Gimana? Mudah ya? Sampai sini masih mudah ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, untuk contoh soal yang berikutnya, di sini Putih ada contoh soal yang ketiga, yaitu Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1 tahun, Anita menerima bunga sebesar 20.000. Berapakah besar modal simpanan Anita di koperasi? Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah B-nya, B kecil, yaitu persennya berapa? 8%. Selanjutnya B besar atau bunganya adalah Rp20.000. Nah, selanjutnya yang diketahui lagi adalah ini. Waktunya 1 tahun. Nah, di sini dilihat bunganya 8% per tahun, waktunya pun 1 tahun. Berarti nanti T-nya itu sendiri, berdiri sendiri. Ya, satunya 1 tahun. Karena kalau bulan baru T per 12. Ya, diingat. Oke, yang ditanyakan adalah besar modal simpanan Anita. Maka rumusnya seperti apa? Ya, kita ingat kembali nih, bentuk segitiga ini. Di mana rumus bunga adalah modal dikali B per 100 dikali T. Sedangkan yang di sini, contoh soal nomor 3 yang ditanyakan adalah modalnya. Ya, modal simpanan Anitanya. Maka modal sama dengan, nah, yang ini atas berarti B dibagi ya. Atas bawah berarti artinya dibagi. B dibagi B per 100 dikali T. B per 100 dikali T. Ya. Jadi rumusnya seperti itu. Yang ini M-nya ditutup. Maka ketemu B dibagi B per 100 dikali T. Karena yang ke samping maka artinya dikali. Ya. Oke, berarti M sama dengan bunganya adalah 20.000. B kecilnya sama dengan 8%. Berarti 8 per 100 dikali T-nya adalah 1. 1 tahun ya. Sudah tahun per tahun, maka 1 saja. T-nya saja. Bukan T per 12 atau T per 365. Oke, berarti sekarang kita bisa lihat 8 per 100 kali 1. Berarti artinya sama. Nah, kalau ada pembagian dibagi, maka kita bisa buat perkalian. Ya, ingat materi pecahan dulu. Maka kita buat perkalian namun dibalik. Nah, kalau 20.000 dikali 100 per 8, ini 100 nggak bisa dicoret sama 20.000. Karena apa? Ini artinya dikali dulu baru dibagi. Kecuali kalau 8 per 100, berarti 20.000 bisa dibagi 100. Ya. Nah, sekarang kalau 20.000 dibagi 8 bisa nggak? Nih, 20.000 dibagi 8. Bisa. Berapa? 2.500 dikali 100. Nah, baru dikali 100. 2.500 dikali 100 sama dengan 250.000. Ini. Maka, ya, Putih kembalikan dulu. Maka, besar modal simpanan Anita di koperasi adalah Rp200.000. Seperti itu. Ya, jadi yang perlu kalian ingat satu ini aja, satu segitiga ini. Maka kalian bisa mengerjakan walaupun yang ditanyakan berbeda-beda. Ya, atas bawah artinya dibagi, ke samping artinya dikali. Dan pecahan kalian jangan sampai lupa. Ya, kalau lupa silahkan buka lagi materi yang semester 1 untuk bab pecahan. Kalau ada pecahan dibagi pecahan berarti dikali namun dibalik seperti ini. Ya, yang bawah itu dibalik. Jadi 8 per 100 jadi 100 per 8. Oke, sekarang untuk contoh yang berikutnya nomor 4. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah sekian bulan, nah sekian bulan berarti di sini ada bulan, uang tersebut
berbunga sehingga menjadi sebesar Rp744.000. Nah, jika bunga yang diterapkan di bank adalah 16% per tahun, nah di sini ada tahun, di sini ada bulan, maka nanti T-nya T per 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Berapa lamakah Pak Dedi meminjam uang tersebut? Oke, sekarang yang diketahui adalah M-nya atau modalnya, yaitu sebesar Rp600.000. Uang awalnya, ya, meminjam uang awal sebesar Rp600.000. B-nya atau persentasenya adalah 16% per tahun. Selanjutnya yang uang setelah berbunga. Nah, uangnya setelah ada bunganya jadi Rp744.000. Dari 600 jadi Rp744.000. Oke, yang ditanyakan lama meminjam uang. Ya, jadi lamanya atau T-nya. Oke, yang dijawab, yang pertama kalian lakukan adalah cari dulu berarti bunganya berapa. Nah, di sini uang setelah berbunga adalah Rp744.000. Dari uang pinjam awalnya adalah Rp600.000. Berarti Rp744.000 dikurangi Rp600.000. Bunganya adalah Rp144.000. Maka sekarang yang dilihat adalah ini T. Yang ditanyakan adalah T. T-nya ditutup. Berarti rumusnya adalah B per M dikali B per 100. Ya kan? T per 12 diingat. Karena apa? Di sini per tahun yang ditanyakan bulan. Ya, jadi T per 12 sama dengan B per M dikali B per 100. Oke, sekarang T per 12 sama dengan besarnya besarnya bunga adalah Rp144.000. Modal atau uang awal itu adalah Rp600.000. B-nya persentasenya adalah 16 per 100. Nah, kalau seperti ini bisa ini dicoret 2, ini dicoret 2 karena atas dibagi bawah. Oke. Berarti T per 12 sama dengan 144.000 dibagi 6.000 dikali 16 sama dengan 96.000. Ya. Nah, selanjutnya kalau seperti ini berarti kan kita mau mencari T nih. Supaya T di sini ini sendiri, ya, supaya T ini di sini sendiri, maka dikalikan 12 karena 12T dibagi 12 hasilnya 1T. Nah, kalau di sini dikali 12 berarti di sini pun sebelah kanan harus dikali 12. Jadi T sama dengan 144 dibagi 96 dikali 12. Bu, kok ini jadi 144? Iya, karena bisa disederhanakan. Ini 0 atas 3, 0 bawah juga ada 3. Kita coret. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 144 dibagi 96 dikali 12. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya, ini 96 dibagi 12. Berapa? Ya, di sini 12 dibagi 12 bisa, 96 dibagi 12 juga bisa, yaitu 8. Maka T sama dengan 144 dibagi 8. Hasilnya 18. Seperti itu. Ya, jadi ini 144, 96 dan 12 bisa sederhanakan sama-sama dibagi 12. Di sini dibagi 8. Ya, maaf. Ya, jadi 144 dibagi 8 hasilnya adalah 18. Sehingga Pak Dedi meminjam uang selama 18 bulan. Seperti itu ya. Oke, semoga paham dengan apa yang telah Butia jelaskan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah perjumpaan kali ini. Itu tadi penjelasan tentang bunga tunggal di bab aritmatika. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.